Kan kita nggak boleh menjadi juri kehidupan orang. Belum tentu orang yang dilihatnya bagus, tapi yang ngejalannya belum tentu bagus. Tapi kan terkadang orang Indonesia berimage atau memiliki image janda itu nggak enak ya. Kalau kamu sendiri seperti apa? Kalau aku bilang aku janda, ya mau gimana? Garis takdirku memang harus menjadi seorang. Sebenarnya takdirnya aku kan tulang rusuk, tapi ternyata takdir berkata aku harus jadi tulang punggung, mau gimana? Dan yang penting selama aku menjadi single parent, aku nggak pernah ngerepotin orang, nggak pernah ngemis-ngemis sama siapa-siapa. Aku berusaha semampu hidup aku, nggak mau ngerepotin orang, ya kan. Nanti kerja selama Allah masih kasih fisik, jiwa raga buat kerja cari uang, jangan jadi pengemis. Tapi lebih selektifnya seperti apa nih? Milih-milih kan pemilih kan? Ya sekarang harus milih lah. Gini, orang kalau sudah pernah salah, masa mau mengulangi lagi kesalahan lagi? Harus milih dong. Jadi gini, kalau kita jatuh di lubang yang sama itu namanya kebodohan, ya kan? Jadi ya harus milih-milih lah. Sekarang kalau mendatangkan orang dalam hidup saya hanya akan menambah dosa sama menambah beban hidup, buat apa? Mendingan hidup sendiri, ya kan? Tapi kepada apa kriterianya saat ini? Ketenangan, tanggung jawab. Itulah tanggung jawab ya, karena kan aku juga punya anak. Semakin tua itu yang dicari kenyamanan. Kita susah payah mencari rezeki untuk apa sih? Menyejahterakan hidup. Terus datangnya orang, hidup kita jadi pusing, jadi rungsing, buat apa? Nanti bisa memiliki kriteria juga menambah kemapanan hidup ya? Ya harus dong. Kalau adanya pasangan terus kita tambah pusing, nambahin beban hidup, nambahin dosa, buat apa? Yang ada orang Indonesia mikirnya kawin cerai. Siapa yang mau sih kawin cerai? Sebenarnya nggak ada yang mau gitu. Tapi nggak takut dengan image negatifnya bahwa sorry itu saya bawa matre gitu. Perempuan matre itu perlu. Kalau nangis itu susah di pojokan terus nggak ada duit itu lebih susah lagi. Udah deh, cewek harus matre. Kalau nangis ada duit lu bisa keliling ke mall, lu bisa pergi ketemu teman makan. Emang jalan nggak pakai bensin ya. Dan aku saranin buat perempuan-perempuan ya, kalian itu jangan mengandalkan kecantikannya aja, tapi kalian juga harus punya ilmu untuk bagaimana bisa menghasilkan uang. Mohon maaf, sekarang banyak banget cewek-cewek yang sudah mengandalkan kecantikannya dan nggak mau kerja, hanya duduk-duduk mencari laki-laki untuk dinafkahi. Itu salah, kalian nggak ada harganya. Tapi di lokasi syuting udah ada lirikan juga nggak sih? Aku nggak pernah cinlok, karena apa? Itu tempat aku kerja. Nanti membuang jadi moodnya suka, ya kan, tahu sendiri di lokasi kita kerja cari duit di situ nanti jadi ribut, suasana jadi nggak enak. Itu udah batasi. Tapi sampai saat ini siapa pengusaha yang tengah mendekati Sinta Bahi? Yang deketin banyak, tapi belum ada yang bisa klik gitu. Karena mengajukan persyaratan. Kalau dulu kan yang penting bersurat, sekarang bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Lebih spesifik dong. Syaratnya apa? Syaratnya satu agama. Kalau mau serius ya kan? Kalau mau serius ya satu keyakinan. Pertama itu nomor satu keyakinan. Terus harus kemapanan harus ada. Karena kalau bohong lah nantinya perceraian itu dalam rumah tangga itu ada dua. Cuman sorry ya, masalah uang, ekonomi sama masalah pasangan itu ya sorry, masalah ranjang. Biasanya tuh keributan terjadi tuh karena itu. Syarat kemapanannya apa? Uang belanja 100 juta tiap bulan atau apa? Enggak, aku orang kerja ya, jadi laki-laki jangan repotin aku. Kalau kita berpikir gini, laki-laki harus di atasnya aku, susah nggak akan dapet. Yang penting laki nggak ngerepotin dan bisa harus satu frekuensi. Kalau enggak, mereka merasa bahwa pasangan itu saingan. Tapi ada syarat uang belanja bulanan nggak? Oh, kalau itu kewajiban dong, tanggung jawab. Tapi kan kemampuan orang beda-beda gitu. Kemampuan orang beda-beda. Yang penting ada tanggung jawabnya. Dari Mbak Semua Sinta kan sendiri dibicarakan. Dari Mbak Sinta sendiri batasannya? Aku nggak pernah ada batasan karena kebutuhan itu bisa kecil, bisa besar, semua itu yang menentukan diri kita. Kita kan kayak aku sendiri nih kalau beli sesuatu kayaknya aku harus mampu nih, memang pendapatan aku sebulan tuh yang pasti segini, jadi aku nggak berani ngambil yang lebih ya. Itulah kita harus mengontrol dan harus belajar juga, harus sering membaca juga perkembangan ekonomi Indonesia ini gimana, jadi kita harus waspada gitu. Kak, tadi kan sempat bilang masalah rumah tangga itu nggak cuma melulu tentang uang, tapi ada masalah ranjang. Pernah juga mengalami itu juga Kak, atau seperti apa?
adanya perselingkuhan tuh apa kalau nggak itu kan? Fantasi kadang-kadang itu. Aduh. Nanti dulu. Pernah nggak? Kan tanya saya pernah apa enggak? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Pernah gitu. nggak masalah Mau ranjang? secantik apapun lagi-lagi kalau ada duit ya dia berfantasi cari lagi yang lebih yang bentuknya gimana kita nggak tahu ya kan itu fantasi kepuasan laki-laki kita nggak tahu. Pernah apa enggak Ya pertanyaan? kan pernah mengalami gimana sih? Bisa cari karena apa? Perselingkuhan pasti kan. Kalau aku selama laki-laki itu masih menghormati dan menghargai kita bertahan. Tapi kalau kita sebagai perempuan sudah nggak dihargai, nggak dihormati, buat apa? Yang dicari apa sih kenyamanan? Gitu. Kalau rezeki kita bisa cari kok. Tapi kalau udah nggak dihargai, mohon maaf, undur diri. Tapi karena bukannya masalah uang juga ya, tapi masalah ranjang juga ada. Ya adalah kalau coba 3 bulan tidak disentuh mau gimana? Hah? Pernah tidak disentuh. Wah, seorang Sita Bahir pernah loh. Pernah seriusan enggak? Ya kok lagi banyak main di luar gimana sih? Yo iya. Oh kamu kalau cerai itu gara-gara itu kebanyakan gara-gara ranjang sama Ya ada 2 masalah lah. Pokoknya kalau aku melihat semua temanku ya urusannya paling fatal tuh ekonomi sih sebenarnya. Tapi kalau aku dari dulu nggak pernah mempermasalahkan ekonomi. Yang aku permasalahkan adalah prinsip-prinsip yang kayak memang ini nggak boleh gitu. Dan aku nggak pernah, mohon maaf bukan sombong ya. Aku meninggalkan laki-laki bukan karena masalah ekonomi, tapi masalah laki-laki yang sudah tidak bisa menghargai.